Lu sadar gak sih kalau misalnya bensin atau pertalite, pertamax segala macamnya itu nggak mengalami kenaikan, terutama untuk pertalite itu sendiri. Di sini gue mau ngebahas kenapa sih pertalite itu nggak mengalami kenaikan ya, walaupun rupiah kita makin melemah, dolar makin menguat, dan juga bisa dibilang perekonomian dunia atau Indonesia ini nggak lagi baik-baik saja ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Genong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya ada 3 alasan kenapa harga pertalite ini nggak naik ya. Ya bisa dibilang stabil lah dari dulu, bahkan mungkin dari tahun 2020 ya, atau 2021 2022 lah. Nah harga itu tetap signifikan gitu, 10.000. Nah 10.000 sampai sekarang. Tentunya kayak Pertamax lah, ini kan mengalami kenaikan guys ya, walaupun cuma beberapa perak gitu kan. Nah pertalite itu beda sendiri gitu kan. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Dan tentunya gue yakin kok orang-orang tuh udah tahu. Cuman di sini kan gue mau ngasih tahu untuk orang-orang yang nggak tahu dan belum memahaminya secara penuh ya cuy. Yang pertama tentunya pertalite itu bukan harga pasar bebas, tentunya beda sendiri dengan Pertamax. Pertalite itu beda karena ya beda kelas tentunya cuy. Kalau Pertamax itu yaitu kayak ikut harga minyak dunia, dan juga hitungannya itu kursnya itu kurs dollars. Nah beda lagi sama Pertalite. Pertalite ini bisa dibilang harga politis, dan tentunya kebijakannya ini mengikuti pemerintah. Bisa dibilang kalau misalnya harga dolar itu makin naik atau makin mahal, nah Pertamax juga bisa dibilang bakal ngikut. Tapi Pertalite itu nggak bakal ngikut otomatis. Why? Kenapa? Karena pemerintah tuh tahu cara buat holdnya, buat nahannya harganya itu biar nggak naik ya cuy. Karena apa? Karena kalau misalnya pertalite itu ikut harga pasar, kayak misalnya contoh ongkosnya itu bakal naik cuy. Dari mungkin operasionalnya nih, dari operasional Pertamina itu bakal naik, terus harga makanan juga bakal naik, inflasi bakal meledak, bakal jauh banget. Dan juga yang paling kasihan itu rakyat kecil atau rakyat miskin yang kena dampak duluan pastinya. Untuk yang kedua tentunya yang bakal ada alasannya yang menurut gue pribadi, tentunya selisih harga itu akan ditanggung sama pemerintah atau yang biasa kita dengar yaitu APBN. Tentunya ini banyak ya masyarakat awam yang mereka nggak melihat hal ini. Contoh gampangnya guys ya, semisal harga pertalite itu seharga 12.000, tapi yang lu beli atau yang dijual itu seharga 10.000. Tentunya 2.000 ini kan ada selisihnya tuh. Nah 2.000 inilah yang dibayar oleh negara. Bang, negara lewat mana bang bayar kita bang, atau ngebantu kita bang? Pertama lewat subsidi BBM, yang kedua lewat kompensasi ke Pertamina langsung. Jadi rakyat bayarnya itu murah, dan juga ya tahu sendiri APBN-nya yang harus ngos-ngosan, dan juga dibantu sama ya menteri keuangan segala macamnya. Walaupun kita nggak mikir negatif thinking kalau misalnya ada permainan-permainan atau mafia-mafia di balik itu semuanya. Tapi ya setidaknya pertalite itu nggak naik kan, atau masih stabil lah. Coba guys bayangin pertalite naik 1.000 aja, langsung tuh di demo besar-besaran ya cuy. Yang ketiga tentunya pemerintah takut adanya efek domino. Nah ini yang gue kasih tahu sebelumnya. Karena apa? Karena kalau misalnya pertalite naik aja ya guys ya, walaupun itu 500 atau enggak 1.000 aja per liternya, gue yakin demo cuy. Nah tentunya BBM itu bisa dibilang kalau misalnya lu naik aja sedikit ya, angkot naik, ojol naik, logistik naik, sembako naik, semuanya bakal ikut naik ya. Karena itu secara langsung itu ikutnya itu operasional ya sehari-hari gitu, buat nganterin makanan, buat nganterin anak sekolah, buat nyari pekerjaan segala macamnya. Nah tentunya di keadaan ekonomi yang lagi nggak pasti atau lagi menurun, daya beli makin melemah atau nggak PHK di mana-mana, bahkan penghasilan cuma ngesak di situ-situ aja, tentunya bakal chaos cuy dari segi perekonomian. Dan juga ini yang jadi gambling ya pemerintah buat ngambil kebijakan. Tentunya gue yakin pemerintah bakal tahu nih
kira-kira langkah yang baik mana, langkah yang buruk mana. Walaupun kita selalu untuk berpikir positive thinking untuk pemerintah itu sendiri. Nah, kira-kira menurut kalian gimana sih guys? Dan apa alasannya Pertalite itu sendiri, harga Pertalite itu nggak naik-naik atau nggak stabil dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang cuy. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.